masa Allah begitu tega yang menghentikan nikmatnya kepada bumi. Rupanya perasaan seperti itu adalah min sifatil mazmumah. Itu penyakit hati. Nah, maka kita ini terus saja khawatir akan sewaktu-waktu Allah bisa merubah apa yang telah kita nikmati menjadi sebuah menjadi perkara yang kita tidak inginkan. Jadi tidak ada sesungguhnya kita orang yang beriman ini merasa aman. Nah, jadi merasa aman itu ini berbahaya. Nah, apalah kita ini kan sudah orang baik, dan bakalan Tuhan itu mengalihkan kita dari kita yang sedari dulunya taat. Dari lahir kita ini kan sudah beriman, masa sudah tua begini mau akhir hayat Allah alihkan keimanan kita. Bahkan kita sudah banyak kontribusinya. Rupanya ini penyakit. Jadi tidak ada jaminan itu. Orang di sebelah sana, agama di luar Islam, ada yang berkomentar katanya dalam Islam itu kan tidak ada jaminan. Nah, itu. Walaupun kita beribadah sekian lama, taat sekian lama, itu belum jaminan apakah nanti dia husnul khotimah. Dan itu betul. Kita dalam berkeyakinan dalam Islam ini bahwa tidak ada jaminan aman sampai akhir hayat itu. Dan itu betul. Kenapa demikian? Kita ini justru tidak ada jaminan itu. Kenapa itu? Mestinya kan lebih jamin. Pokoknya kalau taat dijamin aman. Akhir hayatnya husnul khotimah selesai, kan begitu. Itu maunya kita toh. Tapi justru tidak demikian. Kenapa? Nah, itulah sesungguhnya rahasia yang luar biasa dalam beragama ini, sehingga kita itu tetap usaha yang maksimal mengharap ridhonya Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Kan itu dalam doa kita tuh. Kalau sekiranya kita ini sudah merasa aman jika sampai ke titik tertentu, nah itu justru tidak baik. Dan kalau dalam kajian dia itu penyakit hati. Umpamanya saya menabung sekian juta yang kiranya saya bisa berangkat haji dan atau umroh, yang pahalanya sholat di Masjidil Haram satu kali sholat 100.000 kali lipat dibanding kita sholat di Al-Huda. Saya kan berusaha untuk mengumpulkan uang yang saya kira bisa berangkat umroh, anggaplah 30 juta. 30 juta saya bisa berangkat, saya sudah kebayang, apalagi saya mengambil paket Ramadan, pemahaman itu ya. Berapa kali lipat lagi kalau Ramadan itu ada keistimewaan tempat, ada keistimewaan waktu, luar biasa. Ya. Saudara-saudara kita ini, termasuklah kita yang berusaha bisa ke sana itu. Dan itu bagus. Tapi jika itu dalam keyakinan kita membuat kita merasa aman, nah saya
kita banyak tabungannya. Begitu tuh. Itu secara matematis sekali sholat 100.000 kali, zikirnya lagi, belum puasanya lagi, belum macam-macam kita itu kalkulasikan semuanya. Luar biasa pahala kita ini yang dilipat gandakan sedemikian rupa begitu. Lalu merasa aman. Nah nih, merasa aman ini itu adalah bagian dari kita tertipu dengan diri kita sendiri. Maka kaitan berikutnya supaya nyambung nih, penyakit hati yang berikutnya dengan yang ini tadi, wal amnu min makrillah subhanahu wa ta'ala fi salabi ma uqiya, yaitu penyakit yang muncul berikutnya, wal ittikadu ala ta'ati. Apa itu? Merasa cukup, merasa aman, atau sudah merasa yakin dengan ketaatannya ini, dia sudah ada jaminan ya kebaikan yang kita sebut sebagai husnul khotimah. Nah, kalau kita mau bilang, kalau begitu saya ini beribadah ini tuh apa? Hari-hari saya sholat, datang lagi perintah sholat maghrib, besok lagi terus setiap hari perintah sholat isya, begitu pula setiap tahun ketemu Ramadan, puasa lagi. Puasa tahun kemarin aja belum lunas. Ini bakal ngutang lagi, ibu di mana ini nih? Ya, perintah terus begitu kan? Kalau itu bukanlah membuat kita menjadi aman, lalu untuk apa? Nah, ini kan begitu pertanyaannya leneh namanya itu. Ya, untuk ya bahasa gampangnya, untuk apa kita ini capek-capek? Untuk apa kita berpanas-panas beribadah kalau toh ujung-ujungnya belum aman? Nah, ini kan pertanyaan sederhana itu. Kalau kita tanggapi secara sederhana, pasti bakal kita bilang, ya juga deh. Ya kan? Oh, yang beribadah hari beribadah aman ke sudah tuh? Belum. Kalau itu apa juga? Ngalihin lain kan gitu, salah juga. Ya, merasa aman salah juga. Kalau tidak aman, untuk apa juga beribadah terus? Salah lagi. Kalau salah terus saya beribadah terus kada aman juga. Beribadah terus merasa aman salah juga. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Nah, bahwa kita beribadah itu judulnya adalah menjunjung perintah. Jadi kita ibadah itu cuma menjunjung perintah saja. Makanya kan takwa itu imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Itu makna takwa. Menjunjung atau menjunjung itu udah bahasa lama, tapi kita paham lah masih gitu kan. Artinya menuruti dan mengikuti serta melakukan. Nah, itu penyebaran dengan bahasa anak-anak kita yang bisa dipahami sekarang. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu dilakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah menurut agama itu kita tinggalkan. Nah, itu takwa. Jadi cuma itu aja tugas kita ini. Apa udah Tuhan kerjakan, jangan Tuhan tinggalkan. Itu tugas kita. Tetapi jangan lupa, ada namanya dalam ibadah itu ar-raja.
Nah, itu dalam kajian tasawuf ya. Ar-raja berharap. Al-khawf takut kalau ditolak, takut kalau tidak diterima. Kita beribadah ini kita khawatir ibadah kita ini jangan-jangan ditolak. Kenapa itu perlu? Maka muncul suatu usaha secara maksimal. Orang kan kalau umpamanya nih sebagai contoh, dia mau mengikuti sebuah lowongan pekerjaan. Kalau dia sudah merasa aman, itu syarat-syarat administrasi itu formalitas saja. Ya, merasa aman sudah aman aja tuh, ada orang dalam di sana. Ikuti aja ya prosedurnya secara formalitas. Gitu. Kan dia merasa aman. Jadi artinya dia tidak ada usaha maksimal lagi. Tapi yang tidak merasa aman, belum ada jaminan, dia bakal berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai ada celah sedikit pun yang dapat menjadikan alasan membuat dia tertolak. Syarat tadi itu, syarat administrasi itu. Pokoknya penuhi semuanya persyaratan itu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada celah yang membuat dia menjadi tertolak. Wah, Anda ini kekurangan syarat ini, bakal tersingkir. Jadi tidak merasa aman. Nah itulah tujuannya, sehingga kita itu kalau kita beribadah sudah merasa aman, penyakit hati timbul. Apa itu? Sekali belum, dua kali dan seterusnya mulai mikir. Yang penting penuhi aja syarat rukunnya selesai. Kata pilih penuhi syaratnya ini. Nah ini yang wajib. Nah ini yang membatalkan. Nah ini yang tidak boleh dikerjakan. Selesai kata pikir, sah sholatnya. Gitu, aman tak? Ini menurut pikir tapi pikir itu sholat umpamanya penuhi syaratnya. Apa syarat-syarat untuk sholat itu tuh? Untuk aurat, suci hadas, najis, hadas besar, hadas kecil, najis 3 macam, badannya, pakaiannya, tempatnya, menutup aurat tadi, masuk waktu, menghadap kiblat, selesai syarat. Lalu masuk dalam sholat, penuhi rukun-rukunnya. Nah, apa-apa aja rukun-rukunnya, mulai takbir sampai salam. Nah, kalau mau nambah pahala lagi, tambah yang sunat-sunatnya. Jaga hal-hal yang membatalkan. Sudah semuanya. Selesai. Ujar fikih sah sholatnya. Nah, kan? Aman dan aman. Selesai sudah. Ya. Tapi jika rutinitas itu saja yang dikerjakan tanpa menjaga, nah jadi lingkupnya ar-raja wal khawf itu tasawuf. Ini ibadahku yang hari-hari kayak ini, Allah dari mana ya? Nah, ini rutinitasku nih, semua persyaratan secara hukum fikih sudah saya lakukan semuanya. Lalu pertanyaan berikutnya, ini ibadah itu diterima tidak ya? Kata fikih diterima, terpenuhi semua syaratnya terpenuhi. Nah, gitu kan selesai. Gitu kan. Nah, rupanya ada ruang qalbu di situ, ada ruang hati. Dia itu apa? Ar-raja, berharap. Berharap apa? Berharap apa yang kita persembahkan secara maksimal sudah kita penuhi syarat dan rukunnya secara hukum fikih dengan bermazhab apapun kita. Kalau kita ulama Asyafi'i sudah kita lakukan secara maksimal, selebihnya berharap Allah menerima. Makanya kan dalam niat kita itu lillahi ta'ala. Nah, itu berharap Allah menerima.
Dan untungnya nih, Allah itu tidak membuat semacam kriteria batas tertentu untuk bisa diterima atau tidak diterima. Atau kalau di sekolah namanya KKN, kriteria ketuntasan minimal. Kalau ini masuk nilai segini nih, ini anak naik, gitu kan. Kalau belum sampai kriterianya itu tuh, ini harus diulang lagi nih pelajarannya ini supaya nilainya tercapai itu, sehingga dia naik. Tidak boleh ada lagi anak yang tidak naik kelas. Jadi yang tidak naik itu tuh ulang lagi. Mana yang belum nilainya sampai target, ini gurunya bikin pekerjaan baru lagi anaknya supaya nilainya tercapai. Nah, itu namanya KKN, kriteria ketuntasan minimal. Untungnya dalam ibadah kita itu gagal. Kriteria ketuntasan minimal itu tidak ada. Yang ada cuma penuhi syarat, penuhi rukun, jaga yang membatalkan. Kalau mau nambah pahala, kerjakan yang sunat-sunat, selesai. Secara pikir, salatnya sah. Nah, kan? Nah, begitu kita masuk ke ruang qalbu atau tasawufnya kita, berharap yang rutinitas begini ini Allah dari tidak. Nah, disitulah muncul namanya ar-raja. Berharap, kalau istilah bahasa kita itu, ya Allah, nah ini apa lagi? Kan ku persembahkan ini secara kemampuan inilah yang terbaik oleh Allah. Mungkin kalau kita mau membanding, banyak orang yang lebih baik oleh Allah, tapi kemampuanku di sini ya. Ini sudah maksimal nih kayak gini Pak, kemampuanku nih. Begitu kan? Nah, itu berharap apa? Ya Allah, terimalah segala apa yang aku persembahkan dari ibadahku. Kalau kita ngomong banding dengan orang, kita ada apa-apanya belum? Orang yang baik maksudnya. Kalau yang dibandingkan yang ada ibadah, itu kita muncul lagi kesombongan. Itu masih banyak lagi yang ada ibadah doang, kacau doang. Tuh hati lagi, penyakit lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau membandingnya, banyak orang, para aulia, para ulama salafus salih, ya, yang ibadahnya luar biasa. Kalau kita membaca riwayat sirah perjalanan hidup mereka, nah kita tidak ada apa-apanya kan? Nah itu. Tapi kita tidak perlu takut. Ya, asal kita ar-raja, berharap supaya Allah menerima ibadah kita itu. Justru kalau kita tidak berharap, yang penting selesai. Kalau dalam istilah bahasa kita, ya Allah, saya sudah tunaikan sholat maghrib, tugas selesai, laporan selesai. Nah, sebentar lagi mau bisa penuhi syarat rukun, yuk kerjakan, kita kerjakan. Salam selesai, laporan selesai. Bagaimana pikir? Oke, jangan pikir. Kan terpenuhi semuanya syarat-syarat rukunnya, selesai. Tapi pertanyaan berikutnya, Allah dari mana? Nah kan pikirnya sudah pas, kan begitu? Udah sesuai. Nah itulah namanya tadi ar-raja. Walaupun sesuai, kriterianya itu sudah kita kerjakan apa yang disampaikan oleh kajian-kajian fikih, tapi jangan lupa berharap. Itu namanya ar-raja. Kenapa ar-raja itu penting? Supaya tidak timbul penyakit hati yang disebut sebagai takabbur. Kayak karyawan disuruh mengerjakan tugas. Ini ada orang kaya punya kebun. Kata orang kaya kepada karyawan-karyawan kebun ini, kerjakan ini.
bersihkan lahan, ini semuanya sudah saya siapkan, dikerjakan semuanya, selesai, bos. Kan? Nah, kalau hanya sebatas itu aja, tenang, saya kalau dengan bos udah aman, gitu kan? Ya, ini si bos ini dia akan evaluasi itu dalam 3 bulan sekali apa. Ini saya lihat karyawan saya yang ini kurang ini sifatnya ini berbahaya nih kalau itu dia, disitulah letaknya tasawuf itu ya, menjaga hati itu. Nah, oleh sebab itu jangan sampai al-ittikadu ala ta'ah mansu'uhu min hururin nafas, merasa aman atas ketaatannya, sumber penyakitnya ini adalah tertipu dengan diri sendiri. Sudah, ya kan, sudah sholat terpenuhi syarat dan rukun, semua saya kerjakan semuanya. Nah, itu. Jadi rupanya ar-rajah itu adalah penting, berharap diterima. Jadi kalau sudah berharap diterima, walaupun ada yang kurang, walaupun itu ada, sebenarnya ada yang kurang, tapi Allah menerima. Nah, itu. Allah menerima. Siapa yang mau protes? Wah, dia kurang ya Allah, tidak ada urusan Tuhan. Allah menerima. Ya. Nah, tapi kalau secara zahirnya syarat, jangan pulang. Wah, kalau begitu kita yang penting berharap Allah menerima saja, seadanya saja. Nah, itu berarti kita zahirnya kita tidak laksanakan. Ya, wudhu seadanya aja, ya, secukupnya aja. Sholat kita itu ya, walaupun ada yang tertinggal, apa doa yang penting kita selesai sholat kita berharap Allah menerima. Salah lagi. Nah, itu. Jadi maksudnya fikihnya itu tuh maksimalkan. Puasa kita, kajian fikihnya, syarat rukunnya apa, haji kita apa aja syarat rukunnya, semua ibadah kita ini termasuk sholat kita, penuhi semua syarat rukunnya. Terakhir berharap. Nah, itu. Kenapa tadi perlu begitu? Karena kita memang tidak dijanjikan aman. Ya, itu tidak dijanjikan aman. Kalau sudah aman, pada titik tertentu justru itu menjadi penyakit. Ya. Dan Nabi saja sudah mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ini dalam ibadahnya tetap saja selesai sholatnya beristighfar, gitu kan? Nah, berdoa, berharap, gitu dalam doa itu tuh, ya, berharap segala yang dipersembahkan ini diterima. Itu kan kalau dalam apa namanya ini, doa khususnya tasawuf ini. Kalau dalam istilah di luaran namanya jargon, gitu ya. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi. Ilahi anta maksudi, wahai Allah, wahai Tuhanku, anta engkau Tuhan, maksudi tujuanku, wa ridhaka ridhamu Allah tujuan, dan ridhonya Allah adalah makruhi yang aku minta, dan aku harapkan. Nah, itu. Jadi itu, dan itu terus menerus. Jadi tidak lalu kemudian itu kan saya sudah lakukan itu, saya berharap itu tuh. Selebihnya kan tidak lagi perlu berharap, kan sudah. Tidak seperti itu. Tapi berharap itu berketerusan. Nah, itu. Jadi orang yang tadi mengkritisi di luar agama kita tadi bagaimana? Nah, mereka yang merasa aman boleh kan? Ya itu, umpamanya contoh. Nah, ini kita dalam kajian kita ya, sudah merasa aman, dosa sudah ada yang nanggung, gitu kan? Nah, sudah ada yang dosa itu sudah ada yang menghandle,
Jadi setiap ada dosa itu ada yang menanggung dosanya tuh, kan? Penebusnya tuh. Jadi ada penebus dosa. Jadi aman kan? Jadi kalau kita udah ada dosa, tenang aja, ada tukang tebusnya. Gitu. Jadi baik kan itu? Ada baik kalau kita ada. Yang baik menurut kita itu ialah kita jangan merasa aman. Karena apa kita tidak boleh merasa aman? Karena dengan tidak merasa aman itu kita terus berusaha, dan kita tidak tertipu dengan ketaatan yang kita merasa sudah cukup banyak, baik secara matematis, ya matematis artinya hitung-hitungan amal kita nih, kita hitung tadi kayak di ibadah umpamanya berapa kali lipat kalau kita bulan puasa, terus lagi kalau di tempatnya pula tempat istimewa, lalu kita kalkulasikan hitung udah banyak. Nah, bila itu merasa aman, berarti kita sudah al-ittikadu ala ta'ah. Ternyata kata Al-Imam Al-Ghazali, al-ittikadu ala ta'ah itu adalah bagian daripada as-sifatul madhumah, penyakit hati. Masyuhu min hururin nafsi, sumbernya ialah dia tertipu dengan dirinya sendiri. Jadi kita nih bisa tertipu dengan diri kita sendiri ini. Jadi ada orang yang merasa hal-hal tertentu, ada dulu kuis namanya, bila sampai ke titik ini namanya titik aman 1, titik aman 2, begitu dan seterusnya. Bila sampai ke titik aman sudah santai dia sudah itu. Kalau dia mau nilai tambah lagi, dia naik lagi ke titik berikutnya. Nah, kita tidak seperti itu dalam beribadah. Kalau merasa aman pada titik tertentu, maka kita akan mengendorkan ibadah berikutnya karena sudah ada bekal yang mempertahankan kita pada titik tersebut. Nah, itu jadi penyakitnya. Lalu berikutnya, al-makruh huwa al-a'malul hilat fi hadam binahil bahar, yaitu al-makruh, merekayasa, huwa al-a'malul hilat fi hadam binahil bahar. Merekayasa, apanya yang merekayasa itu tuh? Yaitu segala yang berkaitan dengan kebaikan. Direkayasa diolah sedemikian rupa dalam pengertian tampilannya dengan isinya berbeda. Tampilannya beda, casingnya jarang sekarang itu. Isinya lawan casingnya berbeda. Orang bisa mengkamuflase, bahasa kitanya bahasa sederhana apa itu bahasa sederhana, berkamuflase penampilan lawan isi yang ada sebenarnya beda. Kalau kita contoh dalam dunia sekarang ini nih banyak kan, ya sebenarnya ya biasa aja, tapi tampilnya bagus banget. Umpamanya kalau perempuan, kalau anak perempuan ini didandani sedemikian rupa dengan hiasan-hiasan skincare wah ini luar biasa. Ya, tapi begitu dia pergi ke rumah, punya mandi segala macam, sudah biasanya di rumahnya itu nggak biasa aja anaknya. Tadi kuliahnya waduh bapak tuh ini kau beda lain, padahal ya itulah namanya tampilan berbeda dengan apa yang ada dia. Jadi dia merekayasa dari apa yang ada di dalam hatinya berbeda dengan apa yang ditampilkannya pada zahirnya bagi orang lain, dan itu juga termasuk penyakit hati. Nah, saya kira itu saja yang kita bahas. Habisnya waktu, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kegiatan hari ini. Terima kasih. Wallahualam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.